Selamat malam, tentunya menemani untuk kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Kita berjumpa dalam ngobrol komunitas. Ngobrol yang santai tapi tentu juga menginspirasi ya, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, saat ini sudah terhubung dengan beliau Pak Fuad Rosyidi, SSMM JPNLP. Beliau merupakan Direktur CV Aladin Berkah Jaya. Nah ini apa ya? Direktur CV Aladin Berkah Jaya. Nanti kita akan ngobrol seru dengan beliau dengan satu tema kita, pemasaran personal, membangun koneksi dengan pelanggan. Oke, saya sapa. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Fuad Rosyidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Kabar baik ya Pak Fuad ya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap semangat juga dan akan berbagi pengetahuan juga nih dengan pendengar RRI ya. Siap. Oke, terkait pemasaran personal, membangun koneksi dengan pelanggan. Tapi mungkin Pak Fuad bisa sekilas disampaikan dulu ini untuk CV Aladin Berkah Jaya ini bergerak di bidang apa sih? CV Aladin Berkah Jaya bergerak di bidang jasa wisata, biro perjalanan wisata, kemudian secara KBRI-nya, karena kemarin mengalami pandemi, kita harus berinovasi ke ATK, percetakan, dan lebih ke tiketing juga. Jadi pengembangan gitu, Mbak. Jadi pandemi kemarin memang membuat kita harus berkreasi dan mengembangkan diri. Usahanya tidak hanya cukup satu di bidang biro wisata, tapi harus menyesuaikan kebutuhan saat itu. Diversifikasi begitu. Jadi ketika kemudian ada pembatasan itu semua biro wisata, biro perjalanan wisata drop semuanya. Iya betul. Oke. Nah, kalau untuk tema kita pemasaran personal, membangun koneksi dengan pelanggan. Ini tentunya juga kalau misalnya untuk bergerak di bidang jasa itu bagaimana kepercayaan dari pelanggan itu begitu utama begitu. Nah, kalau pandangan dari Pak Fuad sendiri agar juga kepercayaan dari pelanggan ini mereka tetap akhirnya bisa balik dan balik lagi, ini seperti apa sih Pak Fuad? Baik, yang pertama kenapa penekanannya lebih ke personal ya. Karena usaha ini motornya adalah pemilik. Pemilik usaha itu adalah motor penggerak utama usaha itu jalan atau tidak. Banyak kasus satu usaha yang diserahkan ke orang, dimonitor pemilik dari jauh, tidak dieksekusi secara langsung. Itu saya yakin Mbak juga pernah, ya Mbak Dina, pasti ada kendala dan kecenderungan akan tutup. Itu udah hukum alam atau gimana ya? Karena saya juga banyak menemui beberapa teman pengusaha seperti itu. Nah, penekanan pribadi pemilik sebagai branding dari usaha itu akan lebih memajukan usaha. Karena apa? Karena ikatan emosi dari pemilik untuk mengembangkan usaha tentu akan berbeda dengan status karyawan pegawai yang bertemu dengan pelanggannya. Maaf, misal Mbak Dina sudah pernah memakai Aladin untuk berwisata, keluarga aja, merasakan secara langsung, merasakan layanan yang diberikan secara tulus oleh pemilik. Karena pemilik otomatis kan ini ya, tidak akan main-main untuk melayani pelanggannya, karena dia ingin berkesinambungan, sehingga hubungan atau koneksi yang dibangun itu sejak awal baik dan semakin akrab. Ini sebenarnya berlaku juga untuk semua usaha. Misal UMKM di sini, contoh gampangnya di warung ya. Mungkin kalau kita waktu kecil, ingat betul ada warung yang mungkin ibu-ibu atau mbok-mbok di situ yang waktu kita sekolah dasar ataupun TK ataupun ya kita ingat masa lalu ya, sedikit. Di situ dengan ramahnya, beli apa mau apa gitu. Artinya kedekatan itu dibangun dengan sedekat-dekatnya. Bahasa yang mudah, bahasa yang simpel, bahasa yang enak didengar oleh klien. Nah, dengan sebutan kalau itu customernya lebih akrab begitu ya. Gitu betul. Poinnya di situ. Jadi pemasaran personal sekali lagi, kenapa membangun koneksi dengan pelanggan? Motor penggeraknya dari pemilik, dan di situ akan mengalir kepercayaan tadi. Mungkin tadi Mbak Dina juga udah mulai nyinggung juga bahwa
untuk satu usaha kalau nggak ada trust, nggak ada kepercayaan, pasti nggak akan dipakai lagi lah pastinya. Gitu Mbak Dina. Oke, iya memang karena kalau dipikir untuk kepercayaan itu menjadi satu hal yang utama ya, biar bisa balik lagi dan balik lagi begitu. Oke, ya. Kemudian Pak Fuad, lalu bagaimana sih agar juga pelayanan kepada konsumen, terutama kalau di bidang jasa ini memang bisa dipahami oleh semua divisi, semua bagian begitu. Nanti jangan sampai hanya Pak Fuad aja atau mungkin tim-tim inti yang bersikap baik, yang bersikap ramah, namun ternyata di lapangan berbeda begitu untuk divisi yang lain. Nah, bagaimana agar juga pelayanan yang baik, yang ramah, yang sopan, dan juga bijak ini tetap bisa berlangsung hingga ke lapis bawah. Iya, lapis bawah. Ngomongnya nggak enak juga ini. Oke, silakan. Ya, pertanyaan bagus, Mat ya. Ya, memang satu perusahaan kalau sudah berbadan hukum apalagi tidak mungkin dia bergerak sendiri. Ada tangan-tangan panjang dalam hari ini tim ataupun istilahnya staff ataupun pegawai lapangan yang menjalankan. Nah, komitmen yang dibangun owner, pemilik kepada customernya pastinya akan ditunggu dan ditanting. Benar nggak sih? Sehingga peran staff tadi atau pelaksana di lapangan itu caranya pasti harus di briefing, Mbak. Memang untuk deliver ini tidak mudah. Kenapa? Pemahaman SDM atau tingkat, maaf ya, kalau kita punya bahasa istilah AQ itu kan beda-beda ya. Setiap orang punya seninya sendiri, punya seni yang boleh dibilang ya namanya seni atau kepribadian beda itu tidak bisa disamakan. Dengarnya A mungkin eksekusinya A plus atau amin atau bahkan malah B, itu mungkin sangat dimungkinkan. Sehingga cara mendelivernya tidak hanya kasih perintah, kasih contoh wajib. Dan yang utama, kalau sudah tataran pelaksana, itu untuk di bidang jasa adalah memantau, monitor. Sesuai track nggak? Sesuai schedule nggak jadwal yang diinikan? Kemudian, ya kalau besarannya SOP dijalankan tidak. Jasa tidak lepas dari senyum ya, pasti ya. Karena penekanan dari kita, owner yang sudah membangun sedemikian baiknya dengan manisnya, tapi kalau bawah tidak bisa eksekusi berat memang. Sehingga minimal parameter yang mudah, dia bisa merespon dengan tenang nggak? Staf pelaksana itu apakah bisa merespon dengan nyaman? Apakah tidak? Itu ya harus kita monitor. Monitornya gimana? Kalau dalam satu project jasa ya, kalau mungkin boleh dikembalikan ke ruh bisnis saya saat ini, selain ATK ini kan anak wisata. Berarti ada satu grup kecil tiap project. Tiap project pasti ada yang bertugas siapa dan kita kontrol langsung sejauh mana dan dia akan update report. Ada kendala apa dan sebagainya. Terus semua bisa berkomen di situ. Pastinya kita dasari hal ini semata untuk menjaga atau memenuhi SOP. Jadi bukan dalam hal ingin mendiskreditkan tim, enggak. Pasti semua ada rasa lelah dan sebagainya, tapi gimana caranya kita membangun komunikasi itu sehingga itu tetap terpantau dengan baik, tetap dijalankan sesuai SOP, yang pastinya minimal parameter adalah senyum, yang itu pasti akan tergambar kok. Capek tidaknya dia merespon satu masalah itu nampak dari dia bertindak. Ya pastinya selain kalau kita dimudahkan dengan teknologi tadi ya. Iya, betul. Teknologi yang berupa WA group ataupun ini selain itu kan kita juga bisa video call atau telepon atau kita minta tanya langsung atau tanya kepada semisal pimpinan di situ yang memakai jasa kita, bagaimana perjalanan, apakah sudah sesuai, apakah ada yang kurang, atau bahkan kita monitor langsung ke rekanan, tidak melalui tim kita, tetapi rekanan semisal
satu paket wisata itu kan tidak hanya wisata alam, wisata atraksi, tapi wisata kuliner juga. Nah, mungkin di sini kita bisa call restoran. Halo, ini dengan Aladin, apakah servis dari, ya kita bisa bilang resto aman, menu lengkap, terus tim kita ngapain, bisa, karena kedekatan kita tadi. Makanya memang penting sekali, pemasaran personal ini. Jadi brand kita sebagai owner itu sangat kental di setiap lini kegiatan. Bahkan operator, tekanan, vendor, apapun, bisa kita, kasarannya bisa kita kendalikan dalam rangka kita mengawal kita punya standar layanan gitu. Gitu Mbak Pina. Seru juga ini ya. Oke, baik. Untuk kesempatan di malam hari ini kita juga mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung begitu ya Pak Fat ya. Yang mungkin juga pengen bertanya-tanya. Silakan bisa bergabung untuk line teleponnya di 580-333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111. Menemani untuk kebersamaan Anda tentunya dalam ngobrol komunitas. Satu tema kita pemasaran personal, membangun koneksi dengan pelanggan. Nah, silakan pendengar, Anda bisa gabung ke 580-333, dinantikan ya untuk kebersamaan Anda malam hari ini bersama beliau Pak Fuad Rosyidi, SSMM CP NLP, Direktur CP Aladin Berkah Jaya. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Assalamualaikum dari Pak Hasan yang ada di Pelarat Bantul ini Pak Fuad ya. Oke, malam Pak Hasan. Nah, untuk Pak Hasan dalam ngobrol komunitas malam hari ini yang usaha yang berkaitan dengan guide, pramuwisata dan lain-lain ini, bagaimana khususnya untuk tata bahasa, kemudian juga pelayanan yang mengesankan begitu. Nah, bagaimana untuk memberikan informasi ataupun juga tata bahasa kepada para karyawannya begitu. Pak Hasan yang ada di Pelarat Bantul, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya, sangat detail sekali dan artian ke poin ya. Memang, kita tidak lepas dari teamwork, tim dengan SDM yang berbeda, kemampuan tadi sudah saya singgung, dan menyamakan bahasa pasti tidak bisa Pak. Itu tantangan tersendiri. Tapi setidaknya kita bisa menghargai keunikan mereka dan kita men-style keunikan itu menjadi keunggulan yang boleh dibilang mungkin dia mengistilahkan contoh gini, selamat siang, ada yang bilang cuma siang Pak, selamat siang Bapak, siang Pak, rasanya kan berbeda ya. Mempatenkan untuk sama pasti dalam tempo dekat tidak bisa, pastinya butuh waktu dan butuh effort untuk biar sama. Misal kita punya standar selamat siang Bapak, bukan siang Pak, maka itu perlu dilatih, dimonitor dan dirapatkan dalam satu waktu tertentu. Artinya ada forum-forum rapat dikondisikan sebelum project, itu wajib. Jauh-jauh project itu juga penting. Jadi secara berkala kita remind, ini loh soul dari kita punya bisnis, berarti kita harus seperti ini. Kalau melanggar diingatkan. Jadi itu yang pertama dari pendapat saya adalah kembali itu dimonitor secara berkala, tapi kita tidak menghilangkan keunikan. Semisal ternyata dalam faktanya di lapangan, kebiasaannya siang Pak, mungkin ada intonasi itu yang perlu pelamiskan istilahnya siang Pak, bukan siang Bapak. Jadi ada penambahan sedikit. Taruhlah pegawai kita itu unik, orangnya simpel, sehingga kalau dia bilang selamat siang Bapak, itu kan kelamaan menurut dia, karena dia terbiasa dengan siang Pak. Jadi mungkin sedikit ditambah aja siang Bapak. Artinya nada ini, intonasi ini dilatihnya secara berkala dan kita tidak bisa memaksakan dalam satu waktu sama persis. Nah, terus gimana? Berarti kan nanti ada tidak kesamaan di sini dalam perjalanan melayani. Ya kita sebagai owner
semisal bergerak di bidang yang sama, ya kita nge-backup. Saya senantiasa mem-backup dan bekerja sama dengan tim apabila ada ketidaknyamanan dalam artian mungkin dari tutur bahasa. Artinya, semisal kalimat itu, taruhlah tadi siang Pak, itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman di telinga customer kita, kita menyambangi customer secara personal dan menyampaikan maaf. Sejauh kita tahu. Bagaimana kalau tidak tahu? Ya kita cari tahu. Pasti kita sebagai owner itu kalau sudah berbicara melayani secara hati, kita akan dikasih tunjuk sinyal mana yang ini ternyata kurang pas dan tidak nyaman. Dan closernya pasti kita secara general minta maaf atas pelayanan yang selama project agenda kegiatan ada yang tidak berkenan. Jadi mitigasinya berlapis nih Mbak Dina. Mitigasinya berlapis dan saya yakin dengan itu Pak Hasan bisa mengeksekusi ya, dan ini tidak pakem harus sama persis. Trik atau model ini disesuaikan dengan kebiasaan Pak Hasan sendiri dalam mengatur, memanage semua karyawannya itu. Okay. Seperti itu, Mbak Dina. Terima kasih banyak. Yang mungkin akan bergabung juga silahkan pendengar. Anda bisa bergabung ya, untuk line teleponnya dinantikan di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya ditunggu di 081127119111. Ya, silahkan untuk yang akan bergabung di kesempatan kali ini. Ibu Nani yang ada di Jakal KM5 ini Pak Fuad ya, Bu Nani di Jakal KM5. Selamat malam Bu Nani. Iya, nah bagaimana bila pemilik usaha itu punya beberapa cabang agar juga pelayanan itu sama begitu ya, hampir senada. Kalau ada beberapa cabang bagaimana? Silahkan untuk Ibu Nani ini Pak Fuad. Okay. Baik, terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Mungkin banyak dari para ahli ataupun kalau di Jogja itu orang pinternya banyak ya, karena kampusnya sendiri sudah ternama, dosen bapak ibunya juga ini. Dan varian usaha di Jogja itu juga sangat banyak, sehingga banyak bermunculan menurut saya. Dari yang saya tahu sejauh ini adalah banyak yang ingin berbagi di situ, karena masyarakat Jogja itu kan halus dan temoto ya, mereka tidak pelit, dan bahkan karena kelonggaran hatinya itu mereka memunculkan buku-buku yang menarik untuk kita kita miliki, termasuk yang dipertanyakan Bu Nani. Kita punya cabang banyak, berarti otomatis kontrol dengan SOP itu wajib, dan penyamaannya mungkin pernah Bu Nani dengar ada CRM ya. Lalu CRM itu dalam satu rangkaian CRM ini lebih kepada konsep manajemen hubungan pelanggan. Nah, ini dirangkum dalam satu SOP yang itu dijadikan rujukan panduan teknis tiap-tiap cabang. Jadi, untuk aplikasinya bagaimana CRM ini? Ya, itu harus pakai konsultan. Dalam artian, semisal kita sudah besar, unani usahanya sudah bercabang banyak, SOP-nya sudah ada. Dengan CRM ini, itu ada tahapan atau ada istilahnya parameter atau checklist yang ini sudah dilakukan. Semua cabang harus melakukan checklist A, B, C, D, dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Masih banyak rangkaian kegiatan CRM yang bisa didomani semua cabang gitu. Memang kebetulan kalau dari Aladin sendiri memang belum bercabang, jadi belum tidak sekomplek mungkin ya Bu Nani ya, punya beberapa cabang. Jadi saran saya sih kalau boleh berpendapat, banyak beli buku tentang CRM atau di YouTube mungkin juga ada ya tentang CRM. Kalau nanti minta rekomendasi untuk ini juga ada juga. Saya kenalan penulis buku, dia praktisi juga tentang dunia CRM, bahkan dia secara personal itu membimbing. Jadi tidak hanya jual bukunya, tapi dia menyampaikan konsep itu secara berkala dengan pelatihan, training, dan tentunya itu semua berbayar ya. Tapi worth it lah apabila itu diambil.
demi kemajuan cabang atau kesamaan layanan dari cabangnya Bu Nani. Oke, itu dia bagaimana ketika untuk mengelola intinya adalah beberapa cabang begitu ya Pak Fuad ya. Betul. Oke, terima kasih sekali. Yang mungkin akan bergabung juga silahkan pendengar. Anda bisa bergabung ke 580-333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan malam hari ini. Yuk, silahkan ya. 580-333 ataupun juga di 081127119111. Ada yang mungkin sudah bergabung dalam ngobrol komunitas. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Beni di Gandaria. Pak Beni, kabar baik ya Pak Beni? Iya baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Beni di Gandaria. Silakan. Selamat malam Pak. Ini Pak, kadang-kadang katakanlah ini travel gitu ya Pak. Jadi travel. Ya, jadi begini. Kalau kita misalnya sudah janjian kita itu memakai masing bis itu kan ada misalnya ada pengantarnya, ada sop. Bis 1, bis 2, bis 3, itu misalnya 3 bis itu kadang-kadang ada satu antara, kalau ditanya itu ini nanti mau kemana, wah saya tidak tahu ya Pak, tanya aja sama ketua bis itu ketuanya di sana gitu. Nah seperti itu hendaklah satu kata dulu, bahwa menugaskan beberapa petugasnya itu tadi yang mengantar itu hendaknya diberitahu juga nengkinya cara berbicaranya, cara apa saja yang mau dijalankan di dalam suatu perjalanan itu. Itu tidak dulu gitu loh. Itu kan sering terjadi seperti itu. Benarkah apa di Aladin juga seperti itu, Mbak? Moga-moga. Terima kasih. Bisa diterima ya Mbak Dina? Bisa Pak Beni. Terima kasih banget. Oke. Ya baik. Terima kasih Pak Beni di Gandaria. Mungkin langsung ditanggapi nih Pak Fuad. Silakan, menarik loh yang ditanyakan Pak Beni nih. Silakan. Baik. Itu pertanyaannya kenapa gitu ya? Tidak biro semacam itu. Tapi sebisa saya menyampaikan, alhamdulillah di Aladin tidak seperti itu. Artinya gini ya, keunikan individu tour leader, mungkin sorotannya lebih kepada tour leader. Tour leader itu mengawal, menemani dan mengarahkan, menghitung, memonitor timeline setiap pergantian destinasi. Itu udah menjadi tugas tanggung jawab. Nah, memang kalau di konteks pemasaran personal ini, memang saya berusaha ikut, karena kontrol kualitas itu penting ya. Uniknya TL itu punya cara sendiri untuk dia membangun suasana kenyamanan di bus yang dia kawal. Nah, ketidaktahuan itu pasti harus dipertanyakan ke bironya, karena dalam satu paket wisata yang sudah disepakati bersama dengan klien, itu secara otomatis sudah ada bekal. Programnya ini, timelinenya ini, kemana saja, mau ngapain, itu sudah terjadwal dan tinggal ngebaca itu, terus ceritanya seperti itu. Nah, kalau sampai ada biro yang khilaf terhadap itu ya mungkin baru capek, tapi seharusnya setiap biro sudah bisa meminimalisir itu. Kalau sampai terjadi bagaimana? Ya memang sebisa mungkin monitor, kontrol itu bisa dari ya tim kita sendiri, misal kru bis itu juga bisa. Mungkin kalau keneknya tidak lagi kenek, otomatis kan tidak pegang setir ya, otomatis bisa kita hubungi apakah TL-nya bekerja atau tidak. Ya strict juga sih kalau memang sampai detail, berarti kurang kurang percaya dengan TL-nya. Tapi sejauh untuk demi menjaga kualitas kenyamanan is okay menurut saya. Dan memang better tetap, kalau di kami tetap berusaha menemani tiap perjalanan dari paket yang sudah disepakati. Supaya apa? Ya meminimalisir hal itu. Mungkin kelupaan itu hampir tidak ya, mungkin karena ya kita kontrol betul Pak untuk dari kita punya paket, kita komitnya seperti apa,
ya kita akan berusaha melaksanakan sesuai komitmen itu sebaik-baiknya. Sehingga ditanya waktu, ini mau kemana, sudah ada jawaban. Kalau timeline perkiraan ya, karena kondisi jalan macet atau harus memutar karena perbaikan jalan, itu di kami usahakan komunikasi dan kesepakatan dengan peserta. Agar apa? Ya win-win solution. Kita tetap ingin memberikan sesuai komitmen, tetapi ada kendala perbaikan jalan, berarti otomatis kita misal poin destinasi yang tetap, rentang waktu eksplornya yang dikurangi. Saya kira hal-hal seperti itu teknis dan di kami insya Allah aman. Kalau untuk biro lain, atau mungkin Pak Beni ada pengalaman seperti itu yang kurang menyenangkan, misal TL1-nya aman, TL2-nya nggak aman, ya berarti mungkin dalam pemilihan TL memang kita juga harus jeli juga. Kadang ya memang ya capek ya, mungkin dalam artian atau karakter ataupun, tapi saya yakin kalau TL sekarang apalagi di Jogja bagus-bagus, apalagi sudah bersertifikat BNSP. Jadi di kami pun juga sudah bersertifikat Pak Beni. Kalau mungkin Pak Beni secara perusahaan di Gandaria juga ingin memanfaatkan jasa kami, alhamdulillah, mari yuk Pak kita tindakan. Gitu Mbak Beni. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Beni di Gandaria sudah ditanggapi Pak Fuadnya untuk kebersamaan kita, dan masih ada waktu nih pendengar yang mungkin akan bergabung. Silahkan ya, bagaimana upaya untuk bisa membangun koneksi dengan pelanggan. Anda bisa bergabung line telepon langsung 5803333 dan tentu juga untuk WhatsApp-nya di 081127119111. Ini sekilas di awal memang tadi sudah disebutkan Pak Fuad, tapi mungkin nanti bisa diperjelas ya. Pak Joko di Cangkringan, banyak pengusaha lokal itu yang menganggap bahwa pelayanan itu nomor kesekian gitu. Nah, pelayanan kepada pelanggan itu dianggap tidak terlalu penting begitu. Nah, menyikapi ini bagaimana? Baik, silahkan Pak Joko di Cangkringan. Iya, betul. Iya, terima kasih Bapak ya. Sebenarnya gini, mungkin saya tadi terlintas bahwa kalau zaman dulu customer adalah raja. Pernah dengar ya Mbak? Iya banget. Sehingga doktrin itu menjadikan seolah-olah itu kita berjarak. Nah mungkin kalau di Genji dan sekarang ini hal semacam itu memposisikan customer sebagai raja, kok ya nggak nyaman ya. Saya juga karyawan yang istilahnya ya manusia yang nggak harus tunduk seperti pelayan gitu kan. Intinya ada ego di mana di situ tidak ada kesetaraan, ada jenjang. Nah, jadi poin itu semoga bisa menjawab Pak Joko di Cangkringan bahwa intinya kalau menemui seperti itu, mungkin kesetaraan posisi kita bahwa customer itu ya sekarang memang bukan raja, tapi adalah partner. Tadi saya mencontohkan, semisal ada case atau perjalanan, ada kendala perbaikan jalan sehingga kita harus muter, sehingga ada risiko spotnya tidak keambil. Itu gimana? Ya, karena kita memposisikan customer sebagai partner, bukan raja yang kita tidak berani untuk menyampaikan pendapat. Maka ini yang mungkin paradigma ini kita geser, customer sebagai partnership yang kita harus menyampaikan apa adanya. Kita berikan solusi kalau memang itu menjadi satu masalah. Itu mungkin dari pengembangan dari customer bukan lagi sebagai raja, bisa menjawab permasalahan atau yang dicermati atau jadi concern Pak Joko. Oke, terima kasih. Kesetaraan ya, kuncinya adalah kesetaraan, komunikasi, mencari solusi bersama sehingga terjadi kesepakatan antara kita sebagai penjual jasa dengan mereka selaku customer. Pasti kalau mereka, mohon maaf sedikit menambahkan, kalau customernya dia mentang-mentang nih trademarknya masih dia sebagai raja, ya kita memposisikan bahwa kita setara, kita mempunyai produk jasa dan kita human yang sama, tidak kita terus bisa jadi keset, enggak gitu loh. Kita harus punya power dan unjuk gigi sehingga kesetaraan itu ada, dan kita dengan
pede, mantap menyampaikan kita tetap melayani Bapak dengan batasan dan konsekuensi seperti ini. Itu. Oke. Mbak Sina. Wah, menarik ya. Oke, terima kasih sekali. Ya, baik, terima kasih untuk Mbak Lala di Jalan Magelang. Ini membangun koneksi kan gampang-gampang susah. Tipsnya biar orang percaya dengan kita, bisa menjalin kerjasama bisnis itu jangka panjang begitu ya. Nah, bagaimana ini? Okay. Iya. Oke, Mbak Lala di Jalan Magelang. Terima kasih. Oke. Membangun koneksi dengan pelanggan untuk jangka panjang. Kata kunci pertama kita ambil istilah trust ya, kepercayaan. Memang apapun kondisi, seringkali saya menekankan itu kepada calon customer atau calon klien dan klien kita. Bagaimana teknisnya? Ya, kita menyampaikan di awal dengan bahasa yang lugas menurut saya sih. Saya orangnya suka to the point dalam artian, Bapak Ibu, oke, kita buat satu kesepakatan. Paket wisata ini Bapak ingin seperti apa? Ibu seperti apa? Kalau saya punya konsep seperti ini, kira-kira Bapak meyakini nggak program yang ini? Kita membangunnya dengan beberapa pertanyaan yang intinya menjurus, Bapak, Ibu, percayalah sama saya pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, itu teknisnya panjang ya, tergantung jam terbang dan segmen usaha. Nah, kalau Mbak Lala ini usahanya apa nih kira-kira ya? Taruhlah. Nggak disebutkan ya, ini. Nggak disebutkan ya? Iya. Oke, saya sebenarnya mau memberikan contoh real agar mudah di ini. Oke, kembali karena di Mbak Vina sudah sampaikan basic usaha saya, mungkin di ini ya. Nah, di bidang wisata atau traveling. Berarti komunikasi, diskusi, negosiasi di awal kita sudah memposisikan sebagai partner dan kita mendapat kepercayaan, otomatis untuk jangka panjangnya ya kita harus komit dengan apa yang kita omongkan. Semisal contoh layanannya ada air mineral dan snack, berapa kali dipenuhi nggak? Kita harus sesuai komit. Kalau kita sampaikan setiap hari dapat, ya berarti kita harus komit. Kalau tidak dapat, ya sampaikan sekali karena sesuai budget ya. Semisal contoh dari mealnya atau air mineral dan snacknya, itu contoh kecil, belum yang lainnya. Saya kira sudah mengamini untuk contoh-contoh lain. Artinya apa? Sekali lagi, apa yang dikomitkan di awal, kita sudah dapat kepercayaan sehingga kita dapat proyek itu, maka untuk menjaga ke jangka panjang adalah melaksanakan komitmen-komitmen yang telah kita ucapkan, kita sampaikan, kita janjikan. Ini bukan pilpres ya, tapi kita janjikan kepada klien kita. Itu, Mbak. Oke, agar bisa balik begitu ya. Oke, baik Pak Ahmad, mungkin sebagai kesimpulan 1 menit saja, silahkan. Baik. Untuk masalah personal, membangun koneksi dengan pelanggan, kata kuncinya adalah owner selaku pemilik usaha, sebesar apapun dia punya usaha dan cabang dan staf karyawan, dia harus membumi sampai bawah. Dia harus menguasai dari hulu ke hilir. Supaya apa? Meminimalisir penyelewengan yang tidak sesuai SOP. 2, perusahaan itu kenapa harus ber-SOP? Ya karena untuk standarisasi. Karena SDM itu tidak sama secara kualitas, maka kita punya pakem. Dan mungkin yang ketiga, alat realnya bisa dengan CRM. Nah, kalau untuk mempelajari CRM banyak dan panjang. Bisa dengan kami lagi, atau mungkin dengan praktisi lain yang lebih fokus ke situ. Dan ke semua ini bermuara kita bekerja dengan hati. Kita berkomunikasi dengan tim kita dengan hati. Kita melayani pelanggan dengan hati juga. Sehingga akhirnya akan terwujud satu trust, satu hubungan yang baik dengan pelanggan, dan kita harus pastikan bahwa kita komit terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau sampai tidak ada komitmen itu atau ada penyelewengan atau kekurangan, ya kita harus mengakui bahwa kita salah dan kita bertanggung jawab untuk ya recovery-nya apa. Itu pasti harus kita siapkan dan lakukan demi itu tadi, menjaga komitmen dan trust sehingga bisnis kita tetap berjalan sampai
akhir hayat mungkin ya. Gitu, Mbak. Pastinya itu yang menjadi harapan. Oke, terima kasih banyak ya Pak Fuad. Semoga tetap sehat, tetap sukses. Amin. Juga. Salam untuk rekan-rekan di Aladin ya. Siap. Maaf tadi ada late. Oh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Semoga untuk next time lain waktu bisa ngobrol lebih lengkap lagi ya Pak Fuad ya. Dengan senang hati. Iya, sejam memang kurang, Mbak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Pak Fuad Rosyidi. Iya, baik. Nah, pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita tentunya dalam ngobrol komunitas. Seru sekali bersama beliau Pak Fuad Rosyidi, SSMM CPNLP yang merupakan Direktur CV Aladin Berkah Jaya. Satu tema kita, pemasaran personal, membangun koneksi dengan pelanggan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.